Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Yularsati, mahasiswa manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen dengan NIM 202301016263. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang materi pertemuan kedua dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu tentang blog. Apa sih itu blog atau weblog? Jadi, blog atau weblog adalah catatan pribadi seseorang di internet, berisi informasi yang sering diupdate dan kronologis. Blog lebih identik dengan sebuah diary atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara periodik. Jadi, blog itu tuh sama halnya dengan catatan harian atau buku diary yang suka kita tulis. Dulu waktu kecil biasanya kita suka nulis-nulis sesuatu kan. Nah, bedanya di sini tuh kalau misalkan sekarang kita bisa nulis itu secara online dan catatan kita tuh juga bisa dibaca sama orang banyak, dan orang banyak itu tuh bisa ninggalin pesan atau saran gitu. Nah, di sini juga ada beberapa ciri blog. Ciri blog yang pertama yaitu isi utama biasanya berupa informasi yang bersifat kronologis dan terbagi menjadi beberapa kategori. Yang kedua, terdapat arsip untuk berita atau informasi lama. Yang ketiga, ada tempat buat orang meninggalkan pesan atau memberi komentar. Kayak yang tadi aku bilang, jadi di sini kita bisa meninggalkan informasi atau saran tentang penulis blog itu sendiri. Yang keempat, biasanya terdapat link atau web blog favorit atau yang sering dikunjungi. Biasanya disebut blog roll. Nah, selain itu, blog mempunyai manfaat. Yang pertama, berbagi pengetahuan. Blog dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan oleh penulis ke pembaca atau sebaliknya. Blog juga banyak digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar. Kenapa bisa untuk menjadi sarana pengetahuan? Karena blog itu kan dibagikan secara online. Selain itu, blog juga dapat meninggalkan pesan atau saran. Jadi, pembaca ataupun penulis bisa saling sharing dan memberikan saran. Yang kedua, mengasah keterampilan penulis. Tidak dapat dipungkiri dengan seringnya menulis di blog, maka kemampuan menulis seseorang blogger akan semakin meningkat. Yang ketiga, membangun jaringan. Pada laman di blog, kita dapat meninggalkan kontak berupa nomor telepon, akun Instagram, Facebook, dan lainnya. Karena blog ini sifatnya online, jadi orang yang kita kenal ataupun tidak kenal bisa membaca blog kita, dan itu bisa menjadi sarana untuk membangun jaringan dan membangun relasi yang lebih jauh lagi. Yang keempat, menjual produk dan menghasilkan uang secara online. Yang kelima, media komunikasi dan sosialisasi. Yang keenam, media promosi dan aktualisasi diri. Yang ketujuh, menyalurkan hobi menulis. Selanjutnya ada persyaratan membuat blog. Nah, membuat blog ini tuh ada persyaratannya tersendiri, karena blog ini tuh kita buat secara online dan kita publikasikan, jadi bukan sekedar hanya kita tulis di Microsoft Word atau sebagainya. Jadi yang pertama itu kita harus punya email. Sebelumnya membuat blog kita harus mempunyai akun email yang aktif. Bisa dari Gmail, yahoo.com, telkom.net, plaza.com, hotmail, dan lain-lain. Bila belum memiliki email, silakan mendaftar terlebih dahulu. Yang kedua, koneksi internet. Karena blog ini sifatnya online, jadi kita membutuhkan koneksi internet. Dan di sini ada beberapa kategori blogger dan penyedia layanan blog. Jadi penulis blog itu dibagi menjadi 4 kategori, karena blog itu mempunyai manfaatnya tersendiri dan mempunyai kegunaannya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada personal blogger.
Jadi personal blogger ini orang yang hanya menulis catatan hariannya di blog. Jadi tuh biasanya blog ini tuh hanya digunakan untuk kegiatan sharing atau bercerita tentang kehidupan sehari-hari si blogger itu sendiri. Yang kedua, bisnis blogger. Jadi bisnis blogger itu orang yang menggunakan blog untuk mempromosikan produknya. Nah, biasanya itu digunakan oleh para influencer yang emang untuk menjualkan barang dagangannya atau yang sebagainya. Yang ketiga itu organisasional blogger, yaitu orang yang menggunakan blog untuk keperluan komunitasnya. Yang keempat, professional blogger adalah blogger yang dibayar untuk melakukan aktivitas blognya. Dan di sini ada suatu komunitas blog yang pertama kali muncul yang dimotori oleh blogger.com, yaitu bernama Weblog. Nah, itu dia yang mungkin bisa saya sampaikan tentang materi blog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.